Saya tidurnya itu terlalu dalam, sampai nggak tahu ya apakah saya lupa napas, namun hanya satu yang jadi, yang sehat, dan itu laki-laki. Program bayi tabung itu berhasil. Shalom, perkenalkan nama saya Wahyudi Siswanto. Saya seorang perawat dan saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Saya bekerja di bagian unit gawat darurat. Saya menikah tahun 2008 dan di awal pernikahan saya memang kami berdua berjanji, saya dengan istri, untuk tidak mempunyai momongan dulu selama 1 tahun. Lama-lama kok keenakan, kok keterusan, akhirnya kebablasan gitu sampai 2 tahun, 3 tahun. Nah, istri saya ini sudah mulai bertanya-tanya, kapan ya kita punya momongan gitu. Ya, sedikasihnya oleh Tuhan lah. Yang penting kita berdoa, yang penting kita berusaha, banyak berdoa, Tuhan akan kasih. Begitu. Setelah 5 tahun kita menikah, kita masih belum punya anak. Akhirnya istri saya ini sudah mulai inisiatif untuk memeriksakan diri ke dokter gitu. Dia periksa ke dokter, dia konsultasi kepada dokter kandungan, terus pemeriksaan apa yang harus dilakukan gitu. Tahun ke-7, di tahun ke-8, nah ini keluarga istri saya atau mertua saya ini sudah mulai serius bertanya kepada saya, kapan punya momongan. Akhirnya kami berunding lah. Jadi di rumah saya itu kumpul istri saya, mertua saya, kemudian orang tua saya berunding. Bagaimana ini sudah tahun ke-8 belum punya momongan. Rupanya orang tua saya dan mertua saya ini ingin sekali punya keturunan, ingin sekali melihat cucu gitu. Akhirnya saya bilang, saya coba untuk konsultasi dulu sama dokter tentang kesehatan saya seperti itu. Dan di tahun ke-8 itu, kebetulan di gereja kami itu, pada waktu itu saya memang masih tinggal di Bandung, di Rumah Sakit Advent Bandung ya. Dan pada saat itu saya itu di gereja, gembala kami itu sedang program bayi tabung di Bandung, gitu, di salah satu rumah sakit swasta di Bandung. Nah, saya mulai bertanya-tanya karena gembala kami, pendeta kami ini sedang program bayi tabung, dia berhasil gitu dan memiliki 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Akhirnya kami berkonsultasi dengan pendeta kami dan bagaimana untuk bayi tabung dan prosesnya kayak gimana seperti itu. Setelah kami mendapatkan informasi, kami setuju untuk bayi tabung bersama dengan keluarga yang lain karena saya berkonsultasi dengan keluarga. Akhirnya keluarga atau orang tua saya dengan orang tua istri mensupport kami untuk melakukan bayi tabung, program bayi tabung. Nah, di situ di tahun ke-9 sudah mulai gencar saya untuk memeriksakan kesehatan saya, itu kesehatan pria. Di situ sperma saya sih 0, yang hanya cuma cairan. Saya sangat stres, sangat frustrasi sekali. Akhirnya saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu. Sampai saya menjadi stres sendiri gitu. Akhirnya tetap kita jalani juga ya proses itu karena memang kami berdua juga sudah 9 tahun menikah belum punya anak gitu. Seperti jadi istri sudah ngebet pengen punya anak, kami juga pengen punya anak gitu. Seperti itu akhirnya saya sendiri akhirnya melakukan operasi untuk pengambilan sperma. Saya dioperasi dan di operasi itu dikatakan bahwa perawat dan dokter yang mengatakan pada istri saya tidurnya itu terlalu dalam. Saya dianestesi terlalu dalam sehingga sampai nggak tahu ya apakah saya lupa napas ataukah saya detak jantung saya ini berhenti sehingga saya digoncang-goncang. Bagaimana untuk membangunkan pasien yang tidak sadar itu, gitu, digoncang-goncang sampai mungkin detak jantung saya kembali lagi gitu, sampai kembali lagi digoncang. Karena mungkin tidurnya terlalu dalam. Karena saya ingat waktu saya diinfus kemudian dimasukin obat
bius gitu, langsung tidur, langsung hilang. Itu langsung hilang. Dan ya puji Tuhan, akhirnya operasi yang saya lakukan berjalan dengan lancar. Kemudian di beberapa hari berikutnya baru istri saya yang melakukan operasi untuk penanaman bayi tabung. Kemudian saya berdoa sama Tuhan dan sampai istri saya akhirnya mengandung, namun hanya satu yang jadi, yang sehat, dan itu laki-laki. Di situ juga saya tetap walaupun hanya satu anak yang jadi, saya tetap bersyukur sama Tuhan karena program bayi tabung itu berhasil, dan saya bersyukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan karena sudah melindungi. Dan inilah kesaksian yang saya saksikan. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Kesaksian saya ini saya akan bawakan melalui ayat di dalam Mazmur 34 ayat 9. Berbunyi demikian, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya." Jadi di ayat ini mengatakan kecaplah dan lihatlah. Kecap itu artinya rasakan. Rasakan kebaikan Tuhan itu, lihat kebaikan Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu sungguh baik. Kalau Tuhan tidak ingin kita menjadi pendengar saja, tapi Tuhan ingin kita mengecap, merasakan, melihat kebaikan Tuhan ini. Biarlah Bapak Ibu melalui kesaksian ini, kita boleh merasakan, tidak hanya mendengar saja, merasakan akan kebaikan Tuhan, melihat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga kesaksian ini membawa iman kita untuk selalu setia kepada Tuhan, selalu mohon akan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati.